Pep Guardiola pusing soal cedera jelang lawan Wolverhampton. Manchester City akan menghadapi laga tandang ke markas Wolverhampton Wanderers di pekan ke-7 Premier League Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan Wolves versus Manchester City di pekan ke-7 Premier League di Liga Inggris 2023-2024 ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 30 September 2023 malam, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan tandang melawan Wolves, Manchester City dihampiri kabar yang kurang baik. 3 pemain utama Manchester City dikabarkan kemungkinan tidak bisa tampil untuk pertandingan di pekan ke-7 ini. Kevin De Bruyne, John Stones, dan Bernardo Silva dilaporkan masih berpeluang absen di pertandingan terdekat. John Stones sebelumnya mengalami masalah pada otot kakinya, sehingga absen dalam sejumlah laga sebelumnya. Namun pemain asal Inggris itu diperkirakan akan segera kembali ke dalam skuad besutan Pep Guardiola itu dalam waktu dekat. Bernardo Silva hingga saat ini juga belum diketahui soal cedera yang dialaminya. Kevin De Bruyne dipastikan tidak akan tampil pada laga kontra Wolverhampton Wanderers. Pemain asal timnas Belgia itu mengalami cedera hamstring yang cukup serius. Akibat cedera tersebut, Kevin De Bruyne membutuhkan waktu cukup lama untuk pemulihan cedera. Sementara Rodrigo tidak akan memperkuat Manchester City di laga pekan ke-7 ini. Bukan karena cedera, tapi karena hukuman. Rodrigo harus menjalani hukuman kartu merah yang didapatkannya saat melawan Nottingham Forest akhir pekan kemarin. Kami sekarang memiliki 4 pemain penting yang cedera, dan akan sulit untuk mempertahankannya dalam jangka waktu yang lama, ucap Pep Guardiola. Man City bawa trofi treble ke Indonesia. Dengan dikawal legenda klub Shaun Wright-Phillips, Manchester City memboyong 3 trofi yang mereka raih dalam musim treble pada 2022-2023 ke Indonesia. Pada musim lalu, Manchester City meraih treble winners. Mereka menjuarai 3 kompetisi sekaligus, yakni Premier League, Piala FA, dan Liga Champions. 3 trofi itu dibawa Manchester City ke Indonesia sekaligus untuk menyapa para penggemar The Citizens di tanah air. Man City menambahkan trofi Piala Super Eropa yang mereka dapatkan pada awal musim ini untuk ikut dipamerkan di Indonesia. Serangkaian acara akan dilaksanakan pada ajang Manchester City Treble Trophy Tour ini. 4 trofi tersebut sudah diperlihatkan kepada media pada Jumat 28 September 2023 di DoubleTree by Hilton Hotel, Jakarta. Acara puncak akan berlangsung di Menara Imperium Jakarta pada Sabtu 30 September 2023. Penggemar The Citizens bisa melihat trofi treble tersebut sekaligus nonton bareng pertandingan Manchester City kontra Wolverhampton Wanderers bersama Shaun Wright-Phillips. Dalam jumpa pers bersama media, Wright-Phillips mengungkapkan acara-acara yang akan dijalaninya. Kesan pertama saya datang ke Indonesia adalah semua orang tersenyum di sini. Ini adalah tempat yang hangat, terutama orang-orangnya. Kami punya banyak acara. Besok saya akan naik kereta ke Bandung. Saya akan bekerja dengan komunitas anak-anak muda di sana. Itu akan sangat menarik. Haaland disebut kalahkan Messi raih Ballon d'Or 2023. Legenda Manchester City Shaun Wright-Phillips memberikan pandangannya terkait siapa pemain yang akan memenangkan Ballon d'Or 2023. Ia sepenuhnya yakin bahwa bomber The Citizens Erling Haaland akan mengalahkan Lionel Messi dalam penghargaan pemain terbaik dunia tersebut. Baru-baru ini, French Football telah mengumumkan nominasi pemenang Ballon d'Or 2023. Sebanyak total 30 pemain terbaik seantero dunia akan memperebutkan predikat sebagai pemain terbaik dunia tahun ini. Dari 30 nama tersebut, ada 2 nama yang dijagokan jadi pemenang penghargaan bergengsi ini. Mereka adalah Erling Haaland dan Messi. Di mata Wright-Phillips, Haaland akan keluar sebagai pemenang penghargaan bergengsi ini. Saya tidak pernah meragukan sedikit pun dia alias Haaland akan memenangkan Ballon d'Or, ujar Shaun Wright-Phillips dalam acara Manchester City Treble Trophy Tour Jakarta, Kamis 28 September 2023. Wright-Phillips menyebut bahwa ada alasan mengapa ia menjagokan Haaland yang menjadi pemenang Ballon d'Or ketimbang Messi di tahun 2023 ini. Ia menyebut bahwa keberhasilan Haaland menjadi top skor Liga Champions dan membawa City meraih treble winners sudah memenuhi pakem para pemenang Ballon d'Or sebelum-sebelumnya. Jika kita melihat 10 tahun ke belakang, pemain yang memenangkan Ballon d'Or adalah dia yang bermain di tim yang memenangkan Liga Champions dan juga mencetak gol terbanyak, sambung legenda Manchester City tersebut.
Menurut Roy Phillips, keberhasilan Messi memenangkan Piala Dunia bersama timnas Argentina itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Namun ia merasa memenangkan Piala Dunia itu biasanya tidak terlalu diperhitungkan dalam penentuan Ballon d'Or. Jadi ia optimis Haaland yang akan keluar sebagai pemenangnya. Guardiola tetap santai, Man City gagal capai quadruple. Guardiola juga memberikan apresiasi kepada pemain yang mendapatkan menit bermain tidak mencukupi. Manajer Manchester City itu juga mengaku tidak merasa sedih setelah tim besutannya dipastikan gagal mencapai quadruple karena tersingkir lebih dini di Piala Liga Inggris. City sendiri tersingkir selepas dikalahkan Newcastle United 1-0 pada putaran ketiga pada hari Kamis 28 September dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil itu pun membuat satu trofi dipastikan tak bisa diraih City pada musim ini. Guardiola berkilah, kesuksesan sebuah klub tidak bergantung kepada jumlah trofi yang mereka dapatkan. Tapi menurutnya, City masih mempunyai 3 trofi yang diburu. Dan mereka akan berusaha meraihnya, ditambah quadruple bukan target utama The Citizen. Kami mempunyai hal yang sangat positif, banyak pemain. Kompetisi lainnya, kami sudah punya Piala Super. Masih ada 3 kompetisi lagi yang harus dimainkan, tegas Guardiola dikutip dari laman Manchester Evening News. Menurut kalian targetnya musim ini adalah meraih quadruple? Sejujurnya tidak, kami bersaing dengan sangat baik dan itu yang saya lihat, dan kami sangat puas bisa meraih treble. Ekspektasi kepada kami sangat tinggi, namun tidak cukup untuk membuat yang lain puas untuk itu. Tidak pernah terlintas dalam pikiran kami bertanding dan berkompetisi dengan sangat bagus. Ketika dikalahkan Newcastle saja, Guardiola pun melakukan perombakan pemain karena berkaitan dengan cedera, sakit, dan juga suspensi. Erling Haaland, Kyle Walker, dan Ruben Dias pun berada di bangku cadangan.